Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene. Pada hari ini kita mendengarkan bersama Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 43, dilanjutkan ayat 45 sampai dengan 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat pemeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu. Yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Saudara-saudariku yang terkasih, pesan sederhana dari Injil ini untuk kita adalah semoga kita tidak bersikap seperti ahli-ahli Taurat, para imam, orang-orang Farisi. Artinya, ketika warta kebaikan, orang-orang yang membawa warta kebaikan Tuhan ada di tengah-tengah kita, datang kepada kita, mewartakan kehendak Allah, mewartakan apa yang
harus kita lakukan, yang Allah kehendaki, bukalah hati kita. Dan bahkan jangan sampai kita menjadi penghalang, kita menjadi penolak orang-orang yang justru diutus Tuhan, diutus untuk mengerjakan kebaikan bagi kita demi keselamatan kita. Siapapun itu dalam kehidupan kita, Tuhan sedang mengutus mereka untuk datang kepada kita ketika yang dikerjakannya adalah kebaikan, ketika yang diperjuangkannya adalah keadilan, kebenaran, maka di sanalah juga harusnya posisi kita. Kita menerima mereka, kita mendukung mereka dengan cara yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita menjadi penghalang, kita menjadikan diri kita rintangan, atau kita menjadi penolak untuk mereka semua yang sedang dipakai Tuhan untuk mengerjakan kebaikan, memperjuangkan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Pace ebene.